bahwa ternyata ya seseorang yang melakukan kejahatan seksual itu tidak serta-merta dan tidak secara otomatis adalah seorang dengan penyimpangan kejiwaan gitu. Ya, jadi ini faktanya gitu. Nah, justru yang ada adalah bahkan mari kita buka, ada yang ternyata pejabat pemerintah. Ketika kita bicara tentang pelaku kejahatan seksual, kita bukan cuma bicara kekerasan seksual, tapi kita bicara kejahatan. Ketika kejahatan itu dilakukan, bisa dilakukan terhadap anak, terhadap orang dewasa, ya, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, kejahatan ini yang harus kita tekankan, ya, karena kejahatan sendiri kemudian kita masukkan di dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia ini ada undang-undang, ya. Nah, di dalam undang-undang ini sendiri klasifikasinya ya ada kekerasan, ada perbuatan tidak menyenangkan, ada pencabulan, gitu ya. Nah, sekarang tinggal dimasukkan itu klasifikasi perilakunya tuh yang mana. Nah, ketika kita katakan bahwa apakah setiap pelaku kejahatan seksual, sekali lagi ya, saya selalu ingin menyebutnya kejahatan seksual, ya. Pelaku kejahatan seksual ini kita masukkan dalam klasifikasi, dia masuk gangguan yang mana gitu. Seolah-olah akhirnya kita memberikan juga pemakluman bahwa orang yang melakukan kejahatan seksual itu dia punya gangguan, jadi bisa dimaklumi bahwa dia punya gangguan. Nah, ya, karena biar bagaimanapun telah terjadi kejadian ya kejahatan. Nah, di Indonesia terutama yang ingin saya tekankan adalah bahwa setiap perilaku kejahatan ya, yang merugikan orang lain tentu ada hukumannya. Nah, ini beda kalau di luar negeri mungkin ada pemakluman karena dia mengalami ini dan itu dan lain sebagainya, mungkin bisa ada pertimbangan dan lain sebagainya. Lalu mungkin bisa ada hukuman yang di luar hukuman pidana, misalnya dirawat begitu ya. Hukumannya adalah dirawat di tempat yang memang khusus untuk itu gitu ya. Jadi ada semacam correctional facilities atau penjara yang ternyata di dalamnya mengandung rumah sakit atau mengandung proses perawatan. Nah, di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada gitu ya. Jadi biar bagaimanapun setiap kejahatan ketika sudah melakukan atau memenuhi kejahatan tersebut itu pasti sudah langsung ada hukumannya ya. Apapun alasannya, bahwa sebagai seorang psikolog pun seringkali selalu tetap harus diminta untuk melakukan pemeriksaan, menganalisa bagaimana sebuah anatomi kejahatan. Jadi bukan cuma manusianya punya anatomi tubuh, tetapi kejahatan sendiri punya anatominya gitu ya, punya bagaimana sebuah perilaku muncul ide, muncul motif, muncul niat begitu. Lalu kemudian pelakunya punya gangguan seperti apa, korbannya seperti apa gitu sampai akhirnya bisa terjadi. Nah, yang jelas adalah bahwa dari sekian banyak pelaku kejahatan di Indonesia, ternyata banyak dilakukan, hampir 80% itu dilakukan oleh orang yang dikenal ya. Dan lebih banyak lagi itu adalah ternyata keluarga sendiri. Baik itu ayah kandung, ayah tiri, paman, sepupu. Lalu kemudian mulai melangkah keluar dari sekolah dan dari lingkungan keluarga, itu masuk ke guru, guardian itu apa sih mungkin ya, pembimbing, neni, lalu kemudian penjaga, teman, tetangga, sampai akhirnya baru ke yang orang sama sekali tidak dikenal gitu ya, sampai orangnya tidak dikenal. Nah, persoalannya akan kembali lagi adalah mengapa orang-orang ini gitu ya, mulai dari yang memang betul dia punya gangguan ya, ada yang misalnya pedofilia, tapi pedofilia tidak semuanya menjadi predator. Ada pedofilia yang hanya tetap jadi pedofilia, artinya
Dia senang, suka dengan anak kecil, suka lihat fotonya, tapi dia tidak mau jadi predator. Tapi begitu dia naik kelas, dia ingin memenuhi kebutuhannya, ingin memperoleh kepuasan dari imajinasinya. Gitu. Nah, dia naik kelas lah itu. Gitu. Lalu kemudian ada lagi yang mana seperti parafilia tadi, yang misalnya mungkin, banyak yang ada voyeurisme, ngintip, eksibisionisme, mamerin, ya memamerkan gitu. Ada kemarin kalau nggak salah dia masuk ke dalam toko terus dia naik ke atas tempat display tokonya dalam kondisi tidak mengenakan celana sama sekali, sampai petugas-petugas perempuannya pada lari semua gitu, eksibisionis gitu. Nah, persoalannya kan kembali lagi tidak semua kasus ternyata bisa melibatkan psikolog klinis forensik untuk mengetahui sampai seberapa jauh sih ada gangguan tersebut. Lalu kemudian ada yang fetish. Ya, fetish itu adalah gangguan yang mengalami kepuasan atau memperoleh kepuasan dengan cara mencari kepuasan tersebut dari objek-objek yang tidak lazim. Yang tidak lazim apa? Jempol kaki, gitu kan, baju, terus apalagi ya, punggung, yang nggak wajar ya, ketek, gitu kan. Nah, tapi kalau yang masih wajar gitu, yang masih memang ada organ kelaminnya itu, ada organ seksualnya, itu masih belum termasuk fetish gitu. Jadi yang kalau dibungkus-bungkus itu ya, itu belum tentu termasuk fetish karena mana yang menimbulkan gairahnya? Bungkusannya, isinya, atau jaritnya gitu ya. Jadi ini tentu harus menjadi sebuah pemeriksaan yang mendalam. Belum lagi kemudian ada sadomasochisme, kemudian ada nekrofilia, ada zoofilia, macam-macam nih gitu. Nah, saya kembali lagi kepada kasus kejahatan seksual di Indonesia. Ternyata dari sekian banyak yang lebih banyak dilakukan oleh orang yang dikenal dan terutama juga di dalamnya adalah keluarga, ya. Bahkan ada juga kasus yang ternyata pelakunya beramai-ramai gitu, beramai-ramai, mau ayahnya, omnya, kakaknya gitu ya. Jadi ini adalah sebuah fenomena. Nah, pertanyaannya dari sekian banyak kasus tersebut, berapa orang sih yang memang punya gangguan psikologis yang tadi disebutkan parafilia itu gitu? Ya, berapa orang gitu. Nah, ternyata tidak banyak ya. Bahwa ya memang betul ada yang parafilia tadi yang memang senangnya sama anak-anak gitu. Tapi lebih banyak lagi yang ternyata bukan predator pedofilia. Ini yang ingin saya sampaikan. Saya bukannya ingin membela predator pedofilia ya, bukan. Jadi sekali lagi kalau orang menyebutkan bahwa oh ya ini dia pedofil, tunggu. Tidak semua pedofil adalah predator. Ya, tapi kalau dia predator pedofil, berarti sudah jelas dia adalah pedofil yang naik kelas kemudian memang melakukan kejahatan seksual, begitu ya. Tapi kembali lagi tadi di kasus-kasus yang diterima oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, berapa banyak dari mereka yang ternyata memang memiliki gangguan-gangguan seksual yang tadi saya sebut. Begitu banyaknya, mulai dari pedofilia, zoofilia, nekrofilia, fetishisme, eksibisionis, voyeurisme, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini yang tentu harus kita tekankan kembali lagi, bahwa ternyata ya seseorang yang melakukan kejahatan seksual itu tidak serta-merta dan tidak secara otomatis adalah seorang dengan penyimpangan kejiwaan gitu ya. Jadi ini faktanya gitu. Nah, justru yang ada adalah bahkan mari kita buka, ada yang ternyata pejabat pemerintah ya, mulai dari ASN nih, aparatur sipil negara, berapa orang coba lihat kasusnya. Ada yang guru, ada yang mungkin tenaga kesehatan ya, kemarin kasusnya ada tenaga kesehatan, lagi COVID juga, lalu kemudian ada tokoh religius lah ya, marbot tadi juga disebutin, lalu kemudian mungkin ada dari agama lain, lalu kemudian ada lagi ternyata pejabat atau anggota DPR sekalipun gitu. Nah, apakah mereka juga punya gangguan kejiwaan dan gangguan seksual, penyimpangan seksual? Kan belum tentu gitu. Tapi yang jelas mereka punya masalah satu hal. Mereka punya masalah dalam hal gairah seksual yang tinggi, libido yang tinggi,
Di mana libido itu ada di bagian otak yang tengah nih, ya, bagian otak yang tengah. Jadi dia emosi, impuls yang ingin dipuaskan, inginnya dilampiaskan. Nah, sementara di depan ini ada yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu adalah bagian dari otak yang mengatur kemampuan untuk mengambil keputusan.